Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, terutama mereka-mereka yang peduli dengan sebuah usaha. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan bagaimana prospek-prospek tertentu yang ada di kewirausahaan, khususnya kewirausahaan sosial. Selama ini kewirausahaan itu diartikan memang sebagai sesuatu usaha yang dilakukan dan biasanya dalam bentuk kebendaan ataupun yang biasa terlihat secara langsung. Nah, pada kali ini sangat berbeda dengan kewirausahaan yang biasa, tapi justru di kewirausahaan sosial ada sesuatu yang berbeda seperti pelayanan jasa ataupun peluang-peluang lainnya yang memang bisa dilakukan dan bisa pula menghasilkan. Seperti apa? Ikuti terus. Hari ini kita akan bicara mengenai konsep terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, simak, siapkan buku catatannya. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, komen, supaya materi ini bermanfaat untuk mereka yang ada di luar sana. Jangan lupa tetap di kewirausahaan sosial. Yuk ikuti. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan terlebih dahulu kita definisikannya sebelum masuk masalah sosial. Ada beberapa definisi-definisi yang memang secara konseptual diartikan sebagai menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung risiko keuangan fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan dan pribadi. Oke, demikian tadi definisi dari kewirausahaan secara umum. Jadi intinya kewirausahaan itu sama dengan pengkajian tentang wirausaha. Nah, seorang wirausahawan biasanya sebagai pencetus atau pemilik dari sebuah perusahaan yang membentuk produk. Nah, ini produk bisa jadi produk tersebut baru dan bisa menjadi sebuah peluang bisnis baru. Yang terpenting apa? Dalam sebuah usaha ada kegiatan yang dilakukan. Yang dilakukan berupa upaya atau tindakan-tindakan. Di sini juga terlihat jelas bahwa dalam sebuah usaha yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan mesti menghasilkan sesuatu. Tapi perlu disadari juga bahwasannya setiap usaha yang diperlukan pasti menanggung sebuah risiko dalam bentuk keuangan, fisik maupun sosial yang ada. Oke. Berikut beberapa teori kewirausahaan. Dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai sebuah perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi kepada maksimalisasi keuntungan. Pasti yang namanya prinsip ekonomi, bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mampu menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Peter menekankan bahwa kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur, yaitu wirausaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya. Pada pendapat ini, wirausaha dirumuskan sebagai konsep entrepreneur yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya yang ada, bisa saja menghasilkan sebuah produk tertentu. Sementara pakar ilmu sosial lainnya cenderung mengembangkan sikap hemat, menabung, kerja keras, dan lain-lain. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai dengan modal, risiko, serta menerima balas jasa. Hampir sama dengan pendapat yang pertama tadi. Ada beberapa tujuan dalam melakukan kegiatan wirausaha, pasti ya, tidak lepas dari tujuan mengapa kita melakukan atau berwirausaha. Yang pertama yaitu mencari keuntungan. Pasti yang namanya kegiatan wirausaha mencari keuntungan. Yang kedua, meningkatkan prestise. Prestise ini ya sesuatu yang bernilai sosial sesungguhnya, karena dalam mencari sebuah keuntungan tidak sekedar keuntungan dari segi materi, juga keuntungan lainnya. Sedangkan prestise ada satu harga diri yang ditunjukkan dari sebuah kegiatan wirausaha tadi.
apakah menjadi seorang miliarder, menjadi seorang konglomerat dan sebagainya dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, tujuan daripada berwirausaha adalah melangsungkan usaha keluarga. Ada beberapa usaha-usaha yang mungkin sudah dirintis lama oleh sebuah keluarga dan tinggal melanjutkan saja, sehingga usaha tersebut memang usaha berkelanjutan dari keluarga yang ada. Yang keempat adalah bebas dari pengawasan. Nah, ini dia, kalau beberapa kegiatan yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga ini memang diawasi dari mulai semua proses awal sampai akhir, sementara kita wirausaha kita sendiri yang menentukan, karena dia merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara individual ataupun kelompok, sehingga bebas dari pengawasan yang sifatnya terikat. Yang berikutnya lagi adalah tujuannya kepuasan dalam menjalani hidup, senang dengan tantangan, dan juga bertambahnya rasa tanggung jawab. Nah, di sini dalam menjalani hidup pasti setiap orang punya tantangan untuk berhasil, apalagi dalam sebuah usaha-usaha, terutama usaha di bidang tertentu yang mungkin modal agak tinggi, besar, dan hasilnya juga tanggung jawabnya besar. Yang terakhir ada tujuannya karena adanya kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan juga kebutuhan aktualisasi diri lainnya. Nah, bicara masalah tujuan dalam wirausaha, kita sudah melihat ada 7 tujuan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Sedangkan manfaat yang bisa dirasakan dengan kegiatan wirausaha tersebut adalah 1. Pasti sebagai rahmatan lil alamin, manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya tidak sendirian tapi bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, mengurangi pengangguran, karena dengan bekerja orang akan menghasilkan sesuatu, ya, dengan menghasilkan sesuatu maka dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Nah, di sini juga penting. Kenapa? Karena dalam membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja ini, dengan adanya usaha-usaha kewirausahaan tersebut, lapangan pekerjaan semakin banyak dibuka secara lebar sehingga orang bisa masuk untuk berusaha. Yang keempat, manfaatnya mengurangi ketergantungan. Ya, selama ini dengan ada subsidi mungkin kita merasa bahwa hidup kita ketergantungan dengan pemerintah, akan tetapi dengan wirausaha secara mandiri kita bisa melepaskan itu semua. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan bidang ekonomi. Ya, jelas sekali bagaimana kegiatan wirausaha sangat membantu siapa saja, membantu pemerintah dan masyarakat. Nah, di bidang ekonomi, sekecil apapun usaha yang dilakukan pasti ya akan menghasilkan income bagi pribadi maupun keluarga. Cara mengenai manfaat, pengertian, tujuan, dan juga manfaat. Nah, seperti apa sebetulnya orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu sendiri? Seorang wirausaha disebut seorang wirausahawan. Nah, untuk wirausahawan pasti dong memiliki karakteristik seperti apa. Jangan-jangan diri kita masuk kategori itu atau tidak. Karena bagaimanapun semua orang berkesempatan melakukan kegiatan wirausaha ini. Tapi kesempatan ini tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, apakah kita termasuk dalamnya? Yuk kita lihat apa saja karakteristik seorang wirausahawan. Oke, ada beberapa karakteristik seorang wirausahawan. Ya, ini berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Pertama, kepemimpinan. Ciri identitas wirausaha itu memperhatikan orientasi pada sasaran hubungan kerja dan efektivitas. Jadi bagaimana memperhatikan orientasi sasaran untuk kegiatan seorang wirausaha atau wirausahawan ini lebih cenderung orientasinya ke sasaran mana yang akan dituju dan hubungan kerjasama yang seperti apa supaya efektif dan efisien. Yang kedua, menemukan penyebab bertambahnya kegunaan sumber ekonomi sehingga mencari peluang-peluang untuk usaha yang lebih baik lagi. Yang ketiga, cara mengambil keputusan. Otak kiri secara logika menentukan permasalahan, otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan keluar. Nah, kedua kemampuan ini bekerja secara simultan. Dari satu sisi melihat dan menentukan persoalan, sisi lain kreativitas dan jalan keluarnya. Yang keempat, sikap tanggap terhadap perubahan.
Nah, setiap perubahan dianggap sebagai peluang yang datang. Jadi perubahan itu bukan untuk ditakuti, justru adanya tantangan. Wah, ini harus ditanggapi dengan serius. Supaya apa? Supaya tantangan tersebut, perubahan yang ada menjadi peluang-peluang untuk menambah income atau menambah penghasilan. Yang berikutnya, bekerja ekonomis dan efisien, bekerja dengan smart, cerdas, pintar, bijak untuk mencapai hasil secara maksimal. Ciri yang berikutnya, punya misi masa depan pasti, mencerminkan komitmen, kompetensi, dan juga konsistensi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hal yang terlupakan. Ada komitmen, kompetensi, dan konsistensi terhadap apa? Terhadap usaha yang akan dilakukan. Kalau tidak punya komitmen, tidak punya kompetensi dan tidak konsisten, wah ini nih. Jadi kalau mau mulai sebuah usaha tertentu, komitmen awal harus jelas. Dan juga secara profesional, kompetensinya apa. Nah, yang tidak kalah penting apa? Konsisten terhadap usaha yang dilakukan. Yang terakhir adalah sikap terhadap resiko. Seorang wirausahawan adalah penentu resiko, bukan penanggung jawab resiko. Keputusan yang diambil telah dibatasi dan diukur, kemudian diperkecil resiko dengan inovasi dan kreativitas. Nah, inilah karakteristik yang dibangun dalam wirausahawan. Oke, percaya diri penting ya. Ada kepercayaan, keteguhan, ketidaktergantungan, ya, kepribadian mantap, optimis pasti itu. Yang kedua, orientasi pekerjaan dan hasil. Nah, ini kebutuhan atau haus akan prestasi. Seorang wirausaha mau tidak mau dia berusaha untuk lebih baik lagi. Orientasi pada hasil pasti. Kenapa? Karena setiap usaha yang dilakukan pasti menginginkan hasil yang banyak, hasil yang besar. Tekun dan tabah. Karena kalau tekun dan tabah, ya setiap kita kalau tidak tekun dalam menghadapi sebuah pekerjaan, tidak akan pernah berhasil. Tekad yang keras, kerja keras yang tinggi, motivasi, dan harus ada inisiatif. Nah, yang berikutnya lagi, siap menghadapi resiko. Mampu mengambil resiko, suka pada tantangan. Nah, ini ya, siap menghadapi resiko-resiko. Nah, yang keempat, kepemimpinan yang baik. Mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Originalitas, nah ini penting. Kalau kita membuat sebuah produk, inovatif, kreatif, fleksibel, ya, banyak sumber, serba bisa, dan mengerti banyak hal. Jadi kalau punya jiwa seperti ini, wah, apapun bisa kita lakukan ya. Misalnya dalam membuat sebuah produk makanan, ya. Kalau tidak inovatif, kreatif, tidak akan bisa menghasilkan apapun. Yang berikutnya, orientasi ke masa depan pasti ya. Perspektif masa depan kita harus jauh. Dan juga dalam rangka menemukan sebuah gagasan baru, kita harus kreatif. Kenapa? Karena dengan berpikir kreatif, mampu melakukan sebuah terobosan baru. Nah, dengan terobosan baru itulah kita akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, baik dalam bentuk benda dan juga bentuk jasa lainnya. Selanjutnya, dari konsep berpikir, bagaimana orang dikatakan kreatif itu. Ini dia. Orang punya jiwa wirausaha yang baik dengan berpikir kreatif tuh. Kelancaran, mampu menghasilkan banyak gagasan. Nggak boleh mentok nih cara berpikirnya. Keluasan, mampu mengungkapkan bermacam-macam pemecahan masalah. Keaslian, mencetuskan gagasan baru. Ini juga termasuk penguraian, mampu menguraikan sesuatu secara rinci atau detail. Yang terakhir, perumusan kembali. Nah, ini kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. Oke, baik, inilah karakteristik wirausahawan. Beberapa ini mungkin di antara kita ada dalamnya atau ya sebagian minimal ya. Oke. Kita sudah melihat karakteristik. Jadi kadang-kadang pertanyaannya, apakah saya merupakan salah seorang yang masuk kategori seorang wirausaha, atau mungkin punya ciri-ciri tertentu? Yang tahu pasti adalah kita. Maka jangan pernah
mengatakan kita tidak bisa. Karena keputusan apapun di tangan kita. Kita mau maju, mau tidak, itu tergantung dari kita dan kreativitas kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam kewirausahaan, ya, ada hal-hal yang dapat menentukan. Apa yang dapat menentukan potensi-potensi kewirausahaan itu, sehingga kita mau model yang mana, proses yang mana. Nah, inilah yang akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, selalu pantau kewirausahaan bersama Abi KD Channel. Oke, ada beberapa penentuan potensi dalam kewirausahaan. Pertama, mengembangkan ide-ide, menangkap produk jasa yang paling dibutuhkan. Nah, ini yang paling dibutuhkan orang atau pasar. Ini yang masuk kategori kewirausahaan sosial nih. Memahami potensi diri, ya wajib. Memahami kondisi ekonomi, memiliki akses ke wirausaha dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ya, inilah keenam hal ini sebagai penentu potensi dari kewirausahaan. Jadi kalau memang ide-ide sudah banyak, menangkap produk jasa yang paling dibutuhkan, memahami potensi diri yang akan bisa dikembangkan, memahami kondisi ekonomi yang kekinian, akses wirausaha yang memadai, dan juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, 6 hal ini penting untuk menentukan potensi dari kewirausahaan itu. Nah, bagaimana model perwirausahaannya? Ini ada 4. Oke. Ada 4. Yang pertama, proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Oke. 4 hal ini yang nggak bisa dipisahkan. Mari kita lihat. Yang pertama apa saja? Ini dia. Proses inovasi, ya. Faktor pendukung inovasi seperti proses inovasi. Pertama, sebentar. Faktor pendukung inovasi. Keinginan berprestasi, ada sifat penasaran, keinginan risiko, faktor pendidikan, faktor pengalaman, ya, adanya peluang, dan juga pengalaman serta kreativitas. Ini proses inovasi. Sedangkan yang berikutnya lagi proses pemicu. Ini faktor memicu pelaksanaan bisnis. Ketidakpuasan pada pekerjaan yang sekarang, adanya PHK, tidak ada kerjaan lain, dorongan faktor usia, komitmen minat yang tinggi pada bisnis, persaingan dalam dunia kehidupan, sumber yang bisa dimanfaatkan, mengikuti pelatihan bisnis, kebijakan pemerintah, Kemudian ada hubungan dan relasi, ada tim, adanya dorongan dari orang lain atau orang luar sehingga kita mau melakukan kegiatan wirausaha. Ini proses sebagai pemicu mengapa orang mau melakukan wirausaha. Sedangkan yang terakhir adalah proses pelaksanaan dan pertumbuhan. Kalau pelaksanaan ini, ya, bisa dilihat langsung. Sedangkan proses pertumbuhan ini. Sip. Kan tadi penjelasan singkat mengenai kewirausahaan, baik definisi, ciri, karakter, dan sebagainya. Lebih lanjut lagi nanti kita akan lakukan seri berikutnya, tapi jangan kemana-mana. Selalu yang terbaik dari ABKD Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.